Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kita berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Anak-anak, coba kembali bersama Bunda. Hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat. Materi pokok yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa menjelaskan makna keanekaragaman. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kita mulai ya anak-anak. Keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, sumber daya alam, dan agama. Keberagaman Indonesia menjadi ciri khas yang membanggakan bagi bangsa. Cara kita mensyukuri keberagaman bangsa antara lain, yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati keberagaman tersebut. Jadi, kita bersyukur dengan cara menghormati dan menghargai keberagaman yang ada, mulai dari keberagaman suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita tidak saling mencela adanya perbedaan. Tentunya, karena kita memiliki banyak keberagaman, banyak juga perbedaan yang ada. Tetapi kita tidak boleh menjadikan perbedaan itu untuk bahan celaan. Yang ketiga, tidak merasa menjadi yang paling baik. Jadi, kita tidak boleh merasa bahwa budaya kita, adat istiadat kita itu yang paling baik. Yang keempat, menjaga kerukunan antar masyarakat. Kita wajib menjaga kerukunan antar masyarakat. Kelima, bertoleransi dengan orang lain. Nah, toleransi ini dapat bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar warga masyarakat. Toleransi ini dapat kita tunjukkan dengan cara menghargai, berteman dengan teman tanpa membedakan suku, bangsa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Keanekaragaman sosial di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya karena keberagaman sosialnya. Keberagaman sosial artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, dan mata pencaharian. Yang pertama adalah keberagaman suku. Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, susunan masyarakat, dan adat istiadat. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak bisa memperhatikan tabel 4.1 suku bangsa di Indonesia berdasarkan provinsinya. Nah, ini ada Nanggo Aceh Darussalam. Itu ada suku Aceh, Gayo, Tamiang, Alas, dan Simeulue. Di Sumatera Utara ada suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, dan Simalungun. Di Provinsi Lampung ada suku Rawas, Melayu, Semendo, Ubian, dan Apung. Di Provinsi Banten ada suku Baduy. Di Provinsi Jawa Barat ada suku Sunda. Di Provinsi DKI Jakarta ada suku Betawi. Di Provinsi Jawa Tengah ada suku Jawa, Samin, dan Karimun. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada suku
Jawa. Di Provinsi Jawa Timur ada suku Madura, Jawa, Osing, dan Tengger. Di Provinsi Gorontalo ada suku Gorontalo. Di Provinsi Bali ada suku Bali. Di Provinsi Maluku ada suku Ambon, Alifuru, Paru, Aru, dan Tokite. Di Papua ada suku Dani, Asmat, Sentani, Moi, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah keberagaman agama. Ada 6 agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap penduduk diberikan kebebasan untuk menganut dan beribadah sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing-masing. Salah satu sikap yang harus kita terapkan dalam menyikapi keberagaman agama di Indonesia adalah sikap toleransi. Sikap toleransi ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman mata pencaharian. Jenis mata pencarian penduduk di suatu wilayah biasanya akan menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya tersebut. Contohnya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya mereka bermata pencarian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan mata pencarian masyarakat yang tinggal di dataran rendah antara lain biasanya mereka bekerja sebagai pekerja kantoran, pekerja pabrik, dan pedagang. Mata pencarian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai biasanya mereka bekerja sebagai nelayan dan petani garam. Nah, ini adalah contoh-contoh keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar keberagaman budaya di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki keberagaman budaya. Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan ciri khas yang membedakan antara Indonesia dengan negara lainnya. Faktor penyebab keberagaman budaya. Kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan masyarakat hidup dengan berkelompok. Dalam kelompok-kelompok tersebut, mereka membentuk budaya sendiri. Oleh karena itu, setiap pulau atau kelompok masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda. Selain itu, setiap pulau di Indonesia memiliki kenampakan alam, juga turut membentuk kebudayaan penduduk setempat. Misalnya, kenampakan alam Pulau Sumatera umumnya berupa barisan pegunungan atau perbukitan. Sedangkan kenampakan alam di Pulau Nusa Tenggara umumnya berupa padang rumput. Berbagai macam-macam kenampakan alam tersebut membentuk budaya penduduk setempat. Macam-macam keberagaman budaya di Indonesia. Antara lain yang pertama adalah keberagaman lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu yang menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah ini
biasanya dinyanyikan saat upacara adat. Lagu daerah memiliki makna yang beragam, antara lain rasa syukur dan cerita rakyat setempat. Keberagaman budaya yang kedua adalah keberagaman adat istiadat. Adat istiadat merupakan perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan adat istiadat. Apabila mereka melanggar atau tidak menjalankan, mereka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial. Contoh adat istiadat antara lain adalah lompat batu yang merupakan upacara adat dari Sumatera Utara. Ada juga upacara pembakaran mayat di Bali yang dinamakan dengan Ngaben. Keberagaman budaya yang ketiga adalah keberagaman alat musik tradisional. Alat musik digunakan untuk mengiringi pertunjukan tari tradisional. Alat musik tradisional ini bisa dimainkan dengan cara ditiup, dipetik, dipukul, dan lain sebagainya. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional yang khas. Sebagai contohnya adalah alat musik angklung. Alat musik angklung ini berasal dari Jawa Barat. Ada gamelan Bali. Gamelan Bali ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Bali. Biasanya digunakan untuk mengiringi tarian. Ada alat musik kulintang yang merupakan alat musik yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ada gendang, alat musik dari Yogyakarta. Ada gamelan, alat musik dari Jawa Tengah. Sasando, alat musik dari Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Macam keberagaman budaya di Indonesia yang berikutnya adalah keberagaman pakaian adat atau pakaian daerah. Sebagai contohnya anak-anak, ada ele balang, daerahnya dari Aceh, terus kebaya dari Jawa Barat, baju pangsi dari Banten, kebaya dari Jawa Tengah, pakaian adat perang berasal dari Kalimantan Barat, pakaian adat baju bodo berasal dari Sulawesi Selatan, pakaian adat baju Cele berasal dari Maluku, dan masih banyak lain. Itu contoh keberagaman pakaian adat. Macam-macam keberagaman budaya yang kelima adalah keberagaman senjata tradisional. Antara lain, lencong ini berasal dari Anggo Aceh Darussalam, Tari dari Sumatera Barat, Kujang dari Jawa Barat, Golok dari DKI Jakarta, Keris dari Bali, dari Jawa Tengah juga ada keris ya anak-anak ya, Celurit, Jawa Timur, Sundu, Nusa Tenggara Timur, Pisau Belati, Papua, dan masih banyak lain sebagainya. Ini merupakan contoh keberagaman senjata tradisional yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya berikutnya adalah keberagaman bahasa daerah. Perhatikan tabelnya baik-baik anak-anak. Bahasa Aceh, Soyo, Alas, ini berasal dari daerah Aceh. Bahasa Batak, Toba, Nias, Karo, itu daerah asalnya adalah Sumatera Utara. Bahasa Betawi biasanya digunakan di daerah DKI Jakarta. Bahasa Sunda berasal dari Jawa Barat dan Banten.
bahasa Jawa berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu tadi contoh-contoh keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Nah, setelah tadi anak-anak belajar tentang keberagaman sosial dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, Bu Tina akan memberikan beberapa soal latihan yang nanti anak-anak silahkan kerjakan di buku tugas anak-anak dengan cara menuliskan soalnya ya anak-anak ya. Anak-anak menuliskan soalnya, terus dilengkapi dengan jawaban yang benar. Jadi soal latihannya sebagai nilai pengetahuan ada 10 soal dan tugas sebagai nilai keterampilannya ada 1 soal. Untuk keterampilannya nanti anak-anak diminta untuk mendeskripsikan adat istiadat keluarga kalian masing-masing yang ada di rumah. Begitu. Paham ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Terima kasih.